semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yamina Salma Humaira dalam video pembelajaran fisika SMA. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang prevensi dari bahaya-bahaya radiasi elektromagnetik. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis spektrum radiasi elektromagnetik beserta manfaat dan juga bahayanya. Jadi, selain memiliki banyak sekali manfaat yang dapat membantu untuk mempermudah kehidupan manusia, ternyata radiasi elektromagnetik itu juga memiliki banyak sekali bahaya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari bahaya tersebut. Nah, jadi agar kita dapat memahami lebih lanjut mengenai bahaya-bahaya dari radiasi elektromagnetik dan juga agar lebih teliti dalam mengatasi bahaya-bahaya tersebut, mari kita simak video berikut ini. Masih ingat kan tentang 7 spektrum radiasi elektromagnetik yang sudah kita bahas sebelumnya? Salah satunya adalah spektrum gelombang radiasi ultraviolet. Seperti yang sudah kita pelajari, salah satu sumber radiasi ultraviolet adalah energi radiasi matahari. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari radiasi ini. Ultraviolet ini sebenarnya adalah bagian dari spektrum warna, namun mata manusia tidak dapat melihatnya secara langsung. Dibandingkan dengan gelombang-gelombang warna yang lainnya, cahaya ultraviolet ini memiliki panjang gelombang yang paling pendek, sehingga dia memiliki daya tembus yang sangat kuat. Nah, bahkan cahaya ultraviolet ini dapat menembus kulit manusia dan dapat merubah struktur sel. Nah, dampak dari radiasi elektromagnetik oleh matahari ini salah satunya adalah sunburn. Jadi ketika kita habis panas-panasan nih di luar, habis ada kegiatan outdoor, terus habis itu pulang pas ngaca, kok rasanya kulit kayak agak gelap, terus habis itu rasanya kayak panas, kebakar, jadi lebih belang daripada kulit asli. Nah, hal tersebut tuh sebenarnya terjadi karena kulit kita menerima terlalu banyak paparan cahaya radiasi elektromagnetik oleh matahari. Lalu dalam tahap yang lebih serius lagi, apabila kulit kita terkena paparan cahaya matahari yang terlalu berlebihan, dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih parah lagi, seperti penuaan dini atau bahkan yang paling parah seperti kanker kulit juga. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga kulit kita dari paparan radiasi ultraviolet matahari yang berlebihan. Salah satunya dengan cara menggunakan sunscreen. Bukan endorse ya. Dalam memilih sunscreen, sebenarnya pertimbangan utamanya itu bukanlah merek, tapi sesuai dengan kebutuhan kulit kita, yaitu dengan cara memperhatikan Sun Protecting Factor atau SPF pada kemasan sunscreennya. Nah, kalian suka lihat kan kalau di sunscreen tuh pasti ada tulisannya misalnya kayak SPF 15, SPF 30. Sebenarnya SPF itu apa sih? Buat kalian yang masih penasaran tentang apa itu SPF dan bagaimana sih cara kerjanya SPF dalam melindungi kulit kita dari paparan ultraviolet, nah, untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita simak video berikut ini. Sinar UV merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sebanyak 10% dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi merupakan sinar UV. 9,8%-nya adalah sinar UVA dan 0,2% lainnya berupa sinar UVB. Nah, sinar UVB inilah yang menyebabkan kulit kamu terbakar. Sedangkan iradiasi UV dalam bentuk UVA mempengaruhi dalam penuaan kulit. UVA ini mempengaruhi kadar elastin di dalam kulit dan menyebabkan keriput serta penuaan kulit akibat sinar matahari. Contohnya seperti kulit kasar, keriput, hiperpigmentasi, dan dalam tahap lebih serius lagi seperti kanker kulit. UVA dapat menembus kaca jendela dan menembus kulit lebih dalam daripada UVB. Perlindungan UVA dalam tabir surya akan membantu melindungi kulit dari penuaan akibat sinar matahari dan melindungi kulit kita dari potensi kanker. Tabir surya dengan SPF yang tinggi akan membantu menghalangi sinar UVB dan mencegah kulit terbakar, serta dapat mencegah kerusakan lain yang lebih parah seperti contohnya kanker kulit. Lalu pada sunscreen, kita biasa melihat terdapat angka yang menyertainya. Seperti tadi ya, ada yang SPF 15, ada yang SPF 30, ada yang SPF 25. Sebenarnya, apa sih arti dari angka tersebut? Apa saja sih pertimbangan kita dalam memilih sunscreen yang paling tepat untuk melindungi kulit kita dari radiasi? SPF atau Sun Protection Factor adalah ukuran seberapa baik tabir surya melindungi kulit dari sinar UVB, yaitu jenis radiasi yang menyebabkan kulit terbakar, merusak kulit, dan dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, jika kulit kalian biasa terbakar setelah 10 menit di bawah sinar matahari,
Mengoleskan tabir surya SPF 15 akan memungkinkan kamu untuk tetap berada di bawah sinar matahari tanpa terbakar selama kurang lebih 150 menit. Untuk perlindungan yang terbaik, para ahli merekomendasikan untuk menggunakan tabir surya minimal 15 SPF dan menerapkan jumlah yang tepat serta mengaplikasikan kembali setiap 2 jam sekali. Nah, SPF 15 ini memblokir 93% sinar UVB, SPF 30 memblokir 97% sinar UVB, dan SPF 50 memblokir 98% sinar UVB. Atau cara lain untuk melihatnya ini adalah SPF 15 dengan perlindungan 93% memungkinkan 7 dari 100 foton masuk, SPF 30 memungkinkan 3 dari 100 foton masuk, sedangkan SPF 50 hanya memungkinkan 2 dari 100 foton untuk masuk. Sunscreen terdapat 2 jenis, yaitu ada filter organik dan filter anorganik. Filter organik menyerap radiasi UV yang berbahaya dan mengubah serta mengembalikan energi ini sebagai inframerah. Jenis ini dikenal sebagai sunscreen penyerap atau sunscreen kimiawi. Filter anorganik mengandung titanium dioksida atau zinc oksida yang memantulkan radiasi UV dari kulit. Jadi analoginya, kita bisa menganggap filter organik sebagai spons yang mengepel radiasi UV dan filter anorganik sebagai cermin yang memantulkan kembali sinar UV langsung dari kulit. Nah, demikian tadi adalah penjelasan mengenai cara kerja sunscreen dan beberapa pertimbangan bagi kita untuk memilih jenis sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita sebagai langkah prevensi untuk mengatasi bahaya-bahaya radiasi ultraviolet matahari. Nah, jadi selain kita menggunakan sunscreen apabila kita hendak melakukan kegiatan outdoor yang dalam waktu cukup lama sehingga kulit kita terpapar cahaya matahari yang cukup lama, hendaknya kita menggunakan baju dengan lengan panjang dan juga menggunakan kacamata hitam. Nah, hal tersebut berfungsi untuk melindungi kulit kita dari paparan radiasi matahari yang berlebihan dan juga melindungi mata kita dari intensitas cahaya matahari yang tinggi. Nah, selain bahaya radiasi ultraviolet matahari, ada satu lagi radiasi elektromagnetik yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, dalam pandemi ini, karena pandemi kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Pembelajaran di sekolah semuanya dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita jadi sering bersinggungan dengan benda-benda elektronik. Kita harus melakukan kuliah atau sekolah dengan menggunakan laptop, lalu menggunakan handphone. Kalian tahu nggak, benda-benda elektronik itu sebenarnya memancarkan radiasi elektromagnetik. Tahu kan apa saja bahayanya? Laptop selain memberi banyak sekali manfaat, ternyata juga berbahaya untuk kesehatan kita. Perangkat laptop masa kini sebagian besar menggunakan layar monitor LED atau Light Emitting Dioda yang menghasilkan radiasi cahaya secara langsung ke indera penglihatan. Radiasi pada layar laptop mempunyai intensitas yang tinggi sehingga saraf mata terpaksa menerima energi yang berlebihan yang dapat menurunkan kapabilitasnya. Syaraf bisa rusak sehingga indera penglihatan menurun kemampuannya. Salah satu langkah preventif untuk mengatasi paparan radiasi bagi mata kita saat menatap layar monitor LED laptop atau benda elektronik lainnya adalah menggunakan kacamata anti radiasi. Nah, bagaimana cara kacamata ini bekerja mengatasi radiasi elektromagnetik? Mari kita simak penjelasan berikut. Kacamata anti radiasi memiliki filter pada lensanya yang menghalangi atau menyerap sinar blue light atau cahaya biru dan dalam beberapa kasus juga sinar UV agar tidak masuk ke mata. Artinya, jika kita menggunakan kacamata ini saat melihat layar, dapat membantu mengurangi paparan gelombang cahaya biru atau blue light sehingga dapat mengurangi ketegangan mata dan apabila digunakan dalam malam hari, dapat membantu kita agar cepat tidur. Kemudian, pada penggunaan ponsel dan Wi-Fi, paparan radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala karena adanya kerusakan sel saraf, kelelahan karena menurunnya sistem kekebalan tubuh, gangguan tidur, dan hilangnya konsentrasi.
Dan dampak negatif dari Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik, paparan gelombang elektromagnetik dari Wi-Fi dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan, berupa perubahan endokrin, kerusakan DNA, kadar kalsium berlebih, kerusakan pada testis atau sperma pada laki-laki, dan lain-lain. Sering juga terdapat keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Untuk mereduksi dampak negatif tersebut, hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan headset saat menelpon, karena saat melakukan panggilan, ponsel akan lebih banyak mengeluarkan radiasi, dan lebih dianjurkan untuk berkomunikasi lewat teks saja dibandingkan melalui telepon. Kemudian, hindarilah mengantongi ponsel karena walaupun sedang tidak digunakan, ponsel akan tetap terus memproduksi radiasi elektromagnetik. Sehingga kita lebih baik menjaga jarak dengan ponsel baik saat digunakan ataupun tidak. Lalu, jangan gunakan ponsel saat sinyal lemah. Saat sinyal lemah, radiasi yang ditimbulkan justru akan lebih besar. Nah, jika memang tidak dalam keadaan darurat, lebih baik kita membiarkan ponsel tersimpan atau bahkan matikan ponsel ketika sinyal dalam keadaan lemah. Lalu, cara lainnya adalah dengan mengurangi penggunaan ponsel di dalam kendaraan. Menggunakan ponsel dalam kendaraan yang bergerak cepat tidaklah baik, karena saat bergerak, ponsel akan menangkap sinyal dari satu tower ke tower lainnya, sehingga memicu ponsel untuk mengeluarkan sinyal yang lebih banyak. Intinya adalah untuk mengurangi bahaya radiasi elektromagnetik dari ponsel dan Wi-Fi, kita harus menjaga jarak diri kita dengan ponsel dan mengurangi frekuensi pemakaiannya dengan sinyal yang menyala. Terutama saat tidur, meski tidak digunakan, ponsel akan terus mencari sinyal yang memicu radiasi. Jika ingin tidur dalam keadaan ponsel menyala, jangan pernah letakkan ponsel di dekat kepala. Lebih baik lagi jika menonaktifkan ponsel ketika tidur. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai bahaya-bahaya radiasi elektromagnetik dan langkah-langkah prevensi untuk mengatasi bahaya-bahaya tersebut. Nah, jadi selain memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu mempermudah kehidupan manusia, radiasi elektromagnetik juga memiliki dampak-dampak negatif yang perlu diperhatikan. Jadi, jangan berlebihan ya dalam penggunaannya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.